Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar? Semua alhamdulillah baik-baik saja. Ada tidak masuk? Siapa? Susi. Kenapa dia? Sakit perut. Nah, supaya kalian tidak sakit perut, jaga kebersihan ya anak-anak. Nah, kita doakan supaya Susi lekas sembuh dan dapat masuk sekolah kembali. Kita doakan dalam hati sendiri ya. Anak-anak, lihat di bangku kalian masing-masing ada yang masih kotor apa? Ada kotoran apa enggak? Kalau masih ada kotoran, silakan dibuang ke tempat sampah. Sudah bersih semua. Alhamdulillah. Dan anak, guru mau bertanya, pernahkah kalian datang ke Car Free Day setiap hari Minggu di Jombang? Nah, di situ banyak sekali orang berjualan apa saja, berjualan dari pakaian, makanan, atau berjualan apa lagi? Macam-macam. Iya, yang terutama adalah makanan. Di sana banyak sekali makanan. Makanan apa saja kira-kira? Ada makanan pecel, ada, terus makanan dan banyak sekali. Nah ini, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama anak-anak, kalian dapat mencermati keterhubungan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Yang kedua, kalian dapat mengetahui keragaman makanan khas daerah provinsi setempat. Yang ketiga, kalian dapat menerapkan sifat-sifat bunyi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu nanti tujuan pembelajaran kita hari ini. Dan anak-anak, marilah kita bernyanyi dulu sebelum kita memulai pelajaran. Nyanyi pada hari Minggu ya. Kita lakukan bersama-sama. 1, 2, 3. Anak-anak, Bu Guru punya gambar. Lihat ini, Bu Guru punya gambar apa ini? Lontong sayur Betawi. Dan gambar yang kedua, Bu Guru punya gambar rujak cingur. Dan yang ketiga, Bu Guru punya gambar, ayo siapa yang tahu ini? Nasi pecel. Dan yang keempat punya gambar apa ini? Lodeh, kalau orang bilang lodeh ya, lodeh. Nah ini anak-anak, ini adalah macam-macam gambar makanan tradisional. Sebelum kalian membahas tentang keanekaragaman khas makanan tradisional, kalian silakan berkelompok. Duduknya berkelompok, setiap kelompok terdiri dari 4 sampai 5 anak. Silakan masing-masing duduk berkelompok. Anak-anak, melalui lembar LKPD yang sudah dibagikan, nanti dikerjakan secara berkelompok tentang kalian menyebutkan makanan khas tiap provinsi. Sebutkan itu namanya makanan apa, khasnya dari daerah mana, dalam tabel yang sudah disediakan di LKPD itu dilengkapi. Dan yang kedua, nanti kalian mengerjakan tentang sifat-sifat bunyi, yaitu sifat bunyi. Kalian pernah mendengarkan bunyi? Kalau mendengarkan musik, kalau mendengarkan temannya bercerita, itu merupakan bunyi. Nah, bunyi itu dapat dipantulkan dan dapat diserap gitu. Nah, kalian nanti melakukan percobaan secara berkelompok, menentukan sifat-sifat bunyi. Nah, bunyi itu bisa dipantulkan melalui benda apa saja, dan bunyi itu bisa diserap melalui benda apa saja. Nanti kalian bisa mempraktekkan dengan yang pertama, kalian buat pada buku. Kalian nanti praktekkan pada buku bagaimana bunyi dipantulkan di buku, bisa keras atau bisa melemah seperti itu ya. Kalau pada yang kedua, pada spon. Nah ini bagaimana kalau kalian berbicara di spon, bagaimana bunyi kalau diterapkan di spon, apakah bunyi itu menyerap atau memantul. Yang ketiga, kalian kain, melalui kain kalian juga nanti mempraktekkan bagaimana bunyi jika diterapkan di kain. Yang keempat, bagaimana bunyi
melalui benda bening seperti ini, kaca. Nah, yang kelima, bagaimana bunyi diterapkan di benda plastik seperti ini. Nah, nanti kalian setelah mempraktekkan masing-masing bunyi di situ, kalian nanti lihat perbedaannya. Bunyi itu bisa diserap di benda yang bagaimana dan bunyi itu dapat diserap ke benda yang bagaimana. Anak-anak, kalian tadi sudah melakukan percobaan tentang sifat-sifat bunyi. Nah, kalian sudah tahu. Nah, kesimpulannya bagaimana? Bunyi itu bisa dipantulkan melalui benda apa saja? Kaca, benda padat, keras, dinding, bisa? Bisa. Terus benda apa lagi? Kayu, bisa? Ya, bunyi bisa dipantulkan jadi benda-benda yang keras. Nah, kalau bunyi melalui spons, kain, ini bunyi kita akan melemah. Itu tandanya bunyi akan diserap. Nah, sementara itu simpulan dari pembelajaran kita, dan untuk tindak lanjutnya kalian bisa mempelajari sendiri di rumah dan mencari contoh-contoh keanekaragaman makanan khas daerah-daerah yang lain. Dan saya akhiri pertemuan kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.